Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febian Monica, NIM 40123111020 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Sebelum saya memberikan analisis terkait kasus pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan apa itu restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah sebuah filosofi pemikiran yang berfokus pada upaya memulihkan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan masyarakat, serta memberdayakan pelaku. Pendekatan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, memahami dampak yang ditimbulkan, dan berusaha memperbaiki kerusakan yang disebabkan. Restoratif justice memberikan kesempatan kepada korban sebagai pusat perhatian, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik dan mendapatkan keadilan yang lebih holistik. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya memperbaiki hubungan sosial dan mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa depan. Dalam praktiknya, restoratif justice melibatkan pertemuan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya untuk mendiskusikan konsekuensi tindakan kriminal, memperoleh pemahaman yang lebih dalam, dan mencapai kesepakatan untuk memungkinkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini seringkali lebih manusiawi, empatik, dan berfokus pada upaya rekonsiliasi daripada hukuman tradisional yang bersifat punitif. Prinsip utama restoratif justice adalah 1. Fokus pada perbaikan kerugian dan pemulihan, bukan hanya penghukuman semata. 2. Melibatkan semua pihak yang terkena dampak, korban, pelaku, atau komunitas dalam proses penyelesaian. 3. Menekankan tanggung jawab untuk pelaku, memahami dampak tindakannya, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. 4. Mengembalikan atau membangun kembali hubungan yang rusak akibat kejahatan tersebut. 5. Memfasilitasi dialog dan membangun rasa saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat. Lantas, apakah jika seseorang mencuri sepeda motor, lalu warga main hakim sendiri sehingga pencuri dibakar hingga tewas, termasuk ke dalam restoratif justice? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Kasus di mana seseorang mencuri sepeda motor lalu dibakar hingga tewas oleh warga yang main hakim sendiri sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai restoratif justice atau keadilan restoratif. Tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah tindakan kekerasan dan melanggar hukum. Dalam kasus yang disebutkan, tindakan main hakim sendiri tersebut justru melanggar prinsip-prinsip restoratif justice. Mengapa demikian? Karena tindakan tersebut tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, memahami dampak yang ditimbulkan, dan berusaha memperbaiki kerusakan yang disebabkan. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak memperhatikan hak korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih holistik dan proses yang adil. Bagaimana bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip restoratif justice? Berikut penjelasannya. 1. Restoratif justice berfokus pada upaya memulihkan kerugian, bukan pembalasan dendam atau hukuman mati seperti dalam kasus ini. Yang kedua, pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian, termasuk pelaku. Namun, dalam kasus ini, pelaku justru tidak diberikan kesempatan dan langsung dijatuhi hukuman mati.
Yang ketiga, restoratif justice bertujuan agar pelaku memahami dampak perbuatan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan. Tindakan bakar membunuh tidak memberikan kesempatan sama sekali bagi pelaku. 4. Nilai utama keadilan restoratif adalah membangun hubungan dan rekonsiliasi. Pembunuhan main hakim sendiri justru merusak tatanan dan hubungan dalam masyarakat. Yang kelima, dialog dan mediasi menjadi kunci dalam proses restoratif justice. Kasus ini justru diselesaikan dengan cara kekerasan. Jadi, kasus main hakim sendiri yang berujung pembunuhan, pencurian jelas melanggar prinsip-prinsip restoratif justice dan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan. Pendekatan keadilan restoratif mengutamakan proses hukum yang beradab dan manusiawi. Pendekatan yang seiring melibatkan pertemuan antara korban dan pelaku, mediasi, pelayanan masyarakat, ganti rugi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah mencapai resolusi yang adil, membangun hubungan, dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Restoratif justice dipandang lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi dibanding dengan pendekatan pidana konvensional. Penting untuk memahami bahwa restoratif justice menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik kriminal. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri yang bersifat ekstrim dan melanggar hukum tidak dapat dianggap sebagai bagian dari pendekatan restoratif justice yang sejati. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.